Ingat, niat kita menjadi ini itu karena Allah, dan kita khidmat kepada Rasulullah. Kita pengen menjunjung tinggi harga martabat umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita selalu ingat pesan-pesan kepada guru-guru kita. Jadi kan pesan-pesannya itu kan diawali dengan setiap hari itu kita harus deres, setiap hari kita harus mutola'ah, setiap hari kita harus menyempatkan waktu minimal 5 juz keberkahan. Dan keberkahan itu tidak dipandang dari materi. Kalau orang tetap kita membagi waktu kita untuk akhirat istilahnya, untuk akhirat, untuk ngaji istilahnya, insya Allah akan dibayar sama Allah dengan keberkahan-keberkahan untuk kita di dunia, bukan hanya diri kita, tetapi kepada juga untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan itu sangat mahal harganya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini bersama dengan ngopi sareng Al-Juwani. Oh ya. Nah, ini sahabat-sahabat rencang-rencang sedanten. Alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini pulau keleresan niki disambangi. Nah, niki disambangi kalih Romo Kiai Mas Kiai Nur Hasan saking Dawe Kudus. Nah, beliau niki riyen rencang wonten tenggene Kudus, tepatipun wonten Pondok Krandon. Nah, riyen mondok teng Krandon sejak tahun berapa? Tahun 89 kan? Iya, 89 antawis 89. Iya. Jadi tahun 89 kita ini masih percil, masih bocil, ini mempunyai atau mengalami atau boleh disebut punya nasib yang sama. Iya. Nasib yang sama di dipondokkan. Jadi kita belum tahu apa-apa, kita tahu-tahu. Kalau saya masih eling, Matun Kiai, ngerti kula riyen niku dijak numpak bis. Oh, gitu. Dijak numpak bis. Jadi terus di tenggene niku numpak becak saking Menara Kudus. Iya. Madhape tenggene Kuanaran riyen. Jadi mondhoke riyen tenggene Kuanaran. Renyange kathah do nangis. Tekan kono kok do nangis. Iki do lampu cah cilik-cilik saumurane kula riyen. Ternyata mereka atau teman-teman itu senasib seperjuangan yang mengalami hal yang sama. Oh iya, benar juga itu. Di pondok terus ditinggal. Tapi alhamdulillah sakit bertahan Alhamdulillah. Jadi selama 12 tahun kita 2,5 tahun di Kuanaran. Lajeng tenggene Krandon itu sekitar 8 tahun. 8 tahun kan terus pindah tenggene Bejen. Nah, alhamdulillah setelah sekian tahun, pinten tahun nih Kiai? Apanya? Bertemu lagi nih di Sambangi nih. Ini udah puluhan tahun. 25 tahun. Iya. Kita bertemu kembali. Beliau Kiai Mas Kiai niki saking Dawe, saking Kudus kroyo-royo mriki nyambangi niki ana kancane sing kita kok bingung lah niki. Lalu kita termasuk sing bingung. Sing bingung di dunia persilatan. Nah, beliau ini alhamdulillah saat ini Ngasto tenggene yang ukuran anak-anak. Beliau hikmah. Jadi ini beliau salah satu angkatan sepondok yang alhamdulillah masih di jalur yang real yang seperti itulah kita di dunia pesantren. Di dunia hikmah. Jadi istilahnya ngampul lari-lari anak-anak yang juga dulu seusia kita yang menghafalkan Al-Quran, dan beliau ini setiap tahun yang memproduksi hafid-hafid kecil hafid-hafid kecil Indonesia. Alhamdulillah. Iya begitu. Nah, sedangkan saya ini karena itu tadi beliau ini mempunyai firasat ini duwe kanca wong jiwono kita ora tau ketok niki alhamdulillah kalau saya itu alhamdulillah niki disambangi oleh beliau. Nah, keleresan beliau ada di sini, kita mungkin ingin niki Kiai mengupas masa lalu atau bukan masa lalu, kenangan-kenangan. Riyen wekdal napa namine boyongan saking
Yambuk ya. Iya. Denteng pundi. Sempeting pundi. Oh gitu. Dulu kita memang ini kita dulu ya, kita cerita dulu ya. Cerita dulu. Nostalgia Ya. Cerita ini kita awali dengan pertama kali dulu saya itu pertama kali diperkenalkan di dunia pesantren oleh kedua orang tua saya, terutama bapak saya. Itu sekitar umur 6 tahun. 6 tahun. Iya. Sebelum di Kuanaran. Oh, riyen tenggene Sedayu ya? Iya. Oh, iya betul. Jadi dulu itu memang seingat saya itu ada seangkatan yang sudah settle istilahnya. Saya kan masih nyubi ya, masih cupu. Iya. Urusan pesantren dan belum pernah sama sekali, dan memang ada teman-teman yang kebetulan seangkatan itu yang sudah mempunyai pengalaman dan sudah settle di pesantren. Termasuk Mas Kiai Nur Hasan ini yang sebelum ini sudah mempunyai pengalaman di Sedayu. Iya, Sedayu. Ya. Sekitar 1 tahun. 1 tahun mereka. Iya, 1 tahun di sana. Itu pun karena apa? Dulu ceritanya mungkin seperti ini ya. Dulu warga Kudus itu sebenarnya antusias untuk menghafal Al-Quran. Itu sebenarnya lumayan banyak ya. Lumayan banyak dari dulu. Tetapi mungkin karena di Yambul Quran sendiri itu belum ada pondok tahfiz khusus untuk yang anak-anak. Makanya warga Kudus itu kebanyakan itu dulu memondokkan anaknya itu justru di Sedayu, Gresik. Ya. Di dalam perjalanannya kita di Gresik itu warga itu sowan kepada keluarga daripada Hadratus Syekh Bagi Muhammad Arwani untuk menyampaikan unek-uneknya. Mbok yo teng Kudus niki didamelke pondok khusus anak-anak yai. Supados niki kita warga Kudus niki mboten tebih-tebih untuk nyambangi sambangan nggih. Nah, ketika nyambangi teng mriku kan butuh napa niku perjuangan nggih. Untuk hambatan itu ya semuanya itulah. Dari situlah alhamdulillah qadarullah itu terbangunlah pondok pesantren yang di pondok anak-anak itu. Jadi kita kadosen itu angkatan kedua nih. Iya, angkatan kedua. Jadi pondok Yambuk Krandon itu didirikan itu kalau nggak salah berarti tahun 88 karena kita masuk itu angkatan kedua itu tahun 89. Iya. Jadi tahun 88 itu mulai pondok pesantren kanak-kanak tahfidz Yambul Quran. Dulu dereng di Krandon tapi masih di Kuanaran. Iya. Jadi kita termasuk yang di Kuanaran mengalami masa masa awal-awal. Iya. Lajeng saking Sedayu pindah ke Pondok Krandon. Iya, di Kuanaran ya. Di Kuanaran dia. Setelah di Kuanaran, setelah itu kita setelah terbangun di pondok di Krandon di Kampung Krandon khususnya di Kudus. Setelah itu kita ada transisi perpindahan dari yang Kuanaran gitu dipindah ke Krandon. Alhamdulillah di sana kita ya begitulah namanya anak-anak. Kita akan harus dituntut mengikuti aturan yang sudah ada di pondok. Sebagaimana kita subuh yang tadinya mestinya kita di rumah itu belum bangun, 3:30 kita sudah dibangunin. Kita harus harus dingin-dinginan karena di pondok itu nggak ada air hangat. Jadi anak-anak semuanya itu mandi seperti itulah, setelah mandi sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah langsung kita masuk halaqah menghafal Al-Quran. Begitu menghafal Al-Quran, terutama kalau subuh itu waktunya kan dibuat untuk menambah hafalan. Menambah hafalan itu waktu yang paling fresh, yang bagus anak-anak menurut guru-guru kita itu adalah subuh. Nah, beliau ini mungkin balesin Dawi. Kalau senang nggak ada. Jadi karena kita itu mengalami nasib yang sama, teman-teman rejang-rejang sedanten kita mengalami, mungkin kalau yang satu pondok dan eling kita satu mengalami masa itu tadi, bangun harus sebelum subuh jamaah, setelah itu ngaji. Jadi naik ngaji ngantuk ngadeg. Jadi ngafal lagi ya sempet ngantuk atau turu ngadeg bisa itu. Jadi dan beliau sekarang melanjutkan sebagai guru atau sebagai asatid tim asatid di Krandon
yang mencetak para tahfidz. Nah, tadi kita kembali tadi setelah dari pondok sempat kemana? Kita kehilangan kontak kan? Iya. Kebetulan memang kita sempat kehilangan kontak dengan teman-teman itu setelah masa aliyah ya. Iya. Masa aliyah masing-masing mencari kitab suci. Kitab suci. Iya. Mencari jati diri. Jati diri masing-masing. Iya. Kalau saya sendiri memang dulu itu setelah lulus atau dinyatakan selesai dari aliyah TBS Rien sempat kuliah. Iya, sempat kuliah pindah-pindah jenenge wong gak toto. pindah sana pindah sini terus nikah. Terus nikah terus ikut sama orang tua di pekerjaan. Oh iya. Kalau Mas Yai setelah lulus kemana? Setelah saya tuh di Kudus, terutama saya belajar di Kudus itu sampai tahun 2001. 2001. 2001 ya. Saya lulus itu di sekolahan Madrasatul Thalab As-Salafiyah TBS. Setelah itu saya itu sebelum melanjutkan ke pondok, memang sempat saya tuh resign dari pondok dunia pondok, saya tuh ya ikut membantu pekerjaan orang tua. 1 tahun, iya ikut dagang. Setelah itu saya sama orang tua disuruh untuk melanjutkan lagi. Mondok malih di Jakarta. Saya pernah mondok di Jakarta itu di Pondok Darul Islah, pimpinan Kiai Haji Amir Hamzah. Darul Islah Jakarta Selatan. Iya di situ. Oh di sana itu pondok kitab. Kita mendalami kitab dan sana itu memang torikoh. Torikoh, ya ada torikohnya. Dan torikoh itu, alhamdulillah di sana setelah saya mengkaji kitab di sana dan juga saya diberi wewenang oleh pimpinan Kiai Amir Hamzah untuk membimbing santri-santri yang menghafal Al-Quran. Di sana juga. Di sana juga. Dan alhamdulillah di sana juga ya alhamdulillah ada beberapa santri yang selesai dalam hafalan Qur'annya dan setoran dengan saya sendiri. Dan sekarang juga mereka sudah pada buka pondok pesantren, ada yang di Riau, ada yang di Jambi, ada yang di Bogor, ada alhamdulillah. Luar biasa Mas Kiai ini. Pencetak hufat atau pencetak santri-santri penghafal Al-Quran di Indonesia. Tapi sempat beliau ini kabarnya dan kalau nggak dengar sih, pernah ngerti kan saat ini kan musim Facebook ya. Jadi waktu awal-awal Facebook kalau niku sering mencari ini bolo-bolo nih. Alhamdulillah masing-masing ketemu, ada yang ketemu di sini, ada yang ketemu di sana. Nah, beliau ini yang saya tahu, karena belum terkonfirmasi, ini mau kita konfirmasi. Beliau sempat jadi imam besar di sekitar wilayah Madinah. Iya. Jadi orang cemen-cemen ini, tamu kita ini lah cemen-cemen dia. Jadi sebagai Kang Umam dia juga bukan ya, jadi Umam ya. Kalau imam di Belanda. Oh iya. Imam di Belanda. Iya. Kalau beliau itu ada acara agenda dari mungkin Kemenak atau dari ya. Nah, beliau enggak. Bukan acara Kemenak, tapi memang diminta sama warga sana. Iya. Jadi coba bayangkan kita berbicara istilahnya Islam atau Al-Qur'an ini kan berasal dari Saudi Arabia, dari Madinah. Tetapi warga Madinah justru menghadirkan guru dari desa, tepatnya dari Dawe, benar sekali, diminta jadi guru tahfidzul Quran juga, imam juga di Madinah. Kayak gini ora wong jenenge. Ora wong sepele iki. Ora wong sepele. Pengalaman pinten tahun wonten Madinah? Wonten. Kebetulan saya di sana itu tidak lama. Karena di sana itu saya itu di samping jadi imam di salah satu masjid. Dan kebetulan daerah daripada yang saya tempati itu di kota Madinah itu ada namanya kampung namanya Yambo. Yambo? Iya. Namanya Yambo? Yambo. Loh kok podo koyo? Iya. Qadarullah itu. Masya Allah. Iya. Itu
itu di sana itu seandainya kita jalan-jalan mungkin yang sudah pernah ya namanya umroh atau di sana ya, mungkin ada jalan menuju Yanbo, ada Taif, ya ada itu. Dan saya kebetulan di daerah Yanbo. Banyak orang Indonesia atau hanya orang-orang asli Arab itu? Oh banyak juga, banyak juga yang orang Indonesia ada. Dan saya itu imam. Dan juga ketika waktu sore itu ngajar anak-anak TPQ. Sekarang di sini sekelas TPQ. Itu ya, Masya Allah, luar biasa ya. Orang sepele gitu. Mas Kiai, monggo diperujuk dulu Mas Kiai. Ini harus dikopi dulu, ini harus mulai karena kita mau mengulik lagi pengalaman beliau. Jadi gini Mas Kiai, dari pengalaman-pengalaman itu tentu banyak yang bisa diambil hikmah ya, terutama saya pribadi ini itu tadi kita kan kalau ini kan masih berada di zona pertempuran persilatan. Jadi tentu gangguan atau istilahnya gangguan atau apa istilahnya? Kalau gangguan mungkin enggak lah, ujian untuk karena kita kan sama-sama dititipi Al-Quran gitu. Nah, beliau sebagai guru, sebagai istilahnya mu'alim ya, mungkin bisa memberikan pesan-pesan untuk saya pribadi, untuk teman-teman yang lain mungkin bisa bagaimana tip untuk kita ini selalu tertautkan dengan Al-Quran. Untuk menjaga hafalan. Mungkin bisa dikasih tip-tip ya. Oh iya. Ya ini ya kita memang harus sebagai santri kita harus selalu dalam artian kita harus selalu sadar bahwa kita ini selamanya santri. Walaupun dengan kondisi apapun kita, dengan kondisi apapun lah, dengan keadaan kita, apakah kita masih di pondok atau kita sudah berkeluarga di rumah dengan dunia bisnis kita, tetap kita harus ngaku bahwa diri kita ini adalah santri. Bukan pengusaha. Menyadari hal itu. Ketika terlepas dari sekarang jadi menteri atau jadi apapun ya, sekarang jadi menteri santri. Harus tetap mengakui bahwa diri ini adalah santri. Dan santri itu harus taat kepada guru-guru kita, wewejang guru-guru kita itu harus kita ingat-ingat terus itu. Karena dengan begitu, insya Allah kita akan selalu sadar ketika kita akan dalam perjalanan kita menghadapi masalah yang masalah itu benar-benar membuat kita ini berat. Kita tetap akan ingat dengan kondisi kita yaitu santri dan harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana kalau kita ini sebagai santri, khususnya santri yang hafal Al-Quran, dengan kondisi apapun kita. Ada yang sibuk dengan kesibukannya, seperti dia harus berbisnis, harus berpolitik, atau apapun. Sedangkan dia orang hafal Al-Quran, dia harus, kalau saya tuh dulu dengar dari Hadratus Syekh Baqi Syara'ani Ahmadi, itu berpesan, santri itu terutama orang-orang yang hafal Al-Quran, itu jangan pernah sampai dia itu melupakan daripada satu ayat yang ada di surat Al-Fatir, yaitu yang bunyinya summa aurasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun fil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Orang-orang yang hafal Quran ini kan diwariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu warisan yang sangat-sangat amat besar, yaitu kalamullah, Alkitab. Tetapi di antara mereka itu ada yang pertama, faminhum zalimul li nafsi. Orang-orang yang hafal Quran itu ada yang zalim terhadap dirinya sendiri. Alias dia tidak mau Dia tidak mau menjaga daripada hafalan Al-Qur'annya. Selalu sibuk dengan dunianya sehingga dia melupakan Al-Qur'annya. Itu zalim. Ketika zalim pasti Allah tidak senang. Ada juga yang kedua, wa minhum muqtasid. Ada yang tengah-tengahnya. Terkadang dia zalim, terkadang dia ingat. Itu muqtasid.
Yang ketiga adalah faminhum sabiqun fil khairat. Yang ketiga adalah orang-orang yang hafal Al-Quran selalu sadar diri dan selalu menjaga hafalan Al-Qurannya sampai hingga akhir hayat daripada dia. Sehingga dia akan mendapatkan dari fadilah menjaga hafalan Al-Qurannya itu dzalika huwal fadlul kabir. Dari situ beliau Syekh Kiai Sa'roni Ahmadi, orang yang hafal Al-Quran itu minimal sehari itu harus mengulang hafalannya minimal 5 juz. Satu hari. Binador atau bil ghaib? Boleh binador, boleh bil ghaib. Sepenting ngaji. Nggih, penting baca dan terus. Kalau kurang dari 5 juz, beliau ngendikan iku termasuk santri apal Quran sing mlubuh. Naudzubillahi min dzalik. Tapi semuanya itu memang apa namanya? Dulu kalau kita dengar daripada wasiat-wasiatnya Hadratus Syekh Kiai Muhammad Arwani Amin, kita itu memang benar-benar kalau pengen badan kita ini dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus merumat hafalan Quran kita. Karena itu memang satu-satunya, karena kita sudah diberi anugerah yang besar. Masa anugerah ini kita hilangkan begitu saja? Kita kikis dengan dunia kita. Itulah yang menjadi kita itu bukannya baik, tapi justru kita akan terperosok dan bahkan akan hina sendiri kita. Naudzubillahi min dzalik. Dan untuk apa namanya? Untuk menjaga itu ya harus itu. Minimal itu konsisten setiap habis sholat itu kita membaca. Wah, sekarang itu kan lebih mudahkan lewat HP juga bisa. Ada aplikasi Al-Quran, nggak harus bela itu kita baca walaupun berapalah. Kita harus selalu membaca. Kita jadikan Al-Quran ini sebagai terapi. Ketika teman dan juga terapi ketika kita banyak masalah. Muslim harus punya terapi dengan Al-Quran. Karena apa? Banyak kita di antara kaum muslimin, kita mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah mal kita, bukan Al-Quranu imami. Besok ketika muslim ini meninggal kan ditanya oleh malaikat, apa kitabmu apa? Mal kita buka. Apa panutanmu? Apa? Al-Quranu imami. Quran itu panutanku. Tapi kenyataannya kita jarang membaca Al-Quran. Di situ masa kita akan bisa menjawab Al-Quranu imami? Itu pertanyaannya. Kalau kita sendiri kurang bisa membaca Al-Quran. Ini luar biasa ini. Jadi ternyata memang santri-santri khususnya yang tahfidzul Quran itu memang diwarisi ya. Dia mempunyai kewajiban otomatis karena dikasih warisan otomatis itu mempunyai kewajiban. Kewajibannya yaitu harus selalu menjaga. Bahkan tadi ada 3 golongan, ada satu yang pertama ini yang dolim, tadi yang sakar PDW, ono sing tengah-tengah niki, mungkin ya aku mau termasuk sing dolim aku. Tengah-tengah yuk kadang aku. Like sing ngangil iki sing nomor 3 iki. Iya. Sing nomor 3 wau ingkang sabiqum bil khairat. Iya. Dan tadi pesan dari Mbah Sa'ron ini, itu 1 hari itu 5 juz. Mas Kiai, kita niki kan ya sibuk dengan dunia persilatan, ada bisnis, ada organisasi, ada macam-macam dengan dalih hikmah bahasanya. Hikmah lah. Itu mungkin yang pertama adalah kita minta doa. Tadi alhamdulillah sudah dikasih wejangan dan pemahaman tentang seorang santri khususnya Al-Quran itu harus mempunyai cara kehidupan yang memang beda dengan masyarakat atau orang-orang yang lain gitu. Nah, mungkin ini seharusnya ini panjang. Harus kita ulas lagi. Cuman memang karena beliau ini waktunya pendek. Dan harus kembali ke Yambuk lagi, artinya ke Kerandon lagi untuk menemani santri-santri ciliknya untuk ngaji. Nah, Mbak Kiai mungkin semacam kasih ini. Kalau kita sudah menghafal Al-Quran, terus kita sudah ngistoakan apa yang menjadi dawuhnya Por Kiai,
dengan deres dan sebagainya. Mungkin akan mendapatkan apa sih? Karena kita ini manusiawi lah, manusiawi. Untuk apa ya? Karena kalau kita bandingkan, kalau kita bandingkan dengan aktif di politik, maka akan dapat jabatan, bla 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 bla. Kalau kita aktif di bisnis, nanti kita akan mendapatkan keuntungan, bla 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 bla. Nah, kalau waktu kita bagi dengan cara tadi menghafal Al-Quran, melanjutkan deres dan sebagainya, dapatnya apa? Supaya ini bahasa hikmah itu nanti dapat apa ini? Dari santri-santri kita itu setelah kita mengikuti daripada dawuh-dawuh para kiai, kita sebagai seorang santri, kita itu mendapatkan daripada kenikmatan di dalam kehidupan kita, kenyamanan dalam kehidupan kita, keberkahan di dalam hidup kita. Itu insya Allah kita akan rasakan begitu dahsyatnya. Bahkan itu akan dirasakan pula oleh anak-anak cucu kita. Ya, karena apa? Karena itu kan sebuah amaliyah. Amaliyah kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, wasilah kita selalu memperbanyak daripada membaca Al-Qur'an. Jadi yang kita dapatkan itu nggak cuma sekedar diri kita saja ketika kita mengamalkan amaliyah tersebut, tapi justru anak turun kita, bahkan sampai cucu-cucu kita, insya Allah pun akan mendapatkan limpahan barokahnya. Dan itu tidak akan habis, terus itu akan terus mengalir terus itu berkahnya itu. Karena berkah ini nggak bisa dinominalkan dengan uang 1 miliar, 2 miliar, itu nggak bisa. Di pandangan Allah itu lebih besar lagi dibanding kalau di mata manusia hanya sekedar uang segitu nilainya. Tetapi amaliyah yang kita lakukan semuanya ini khususnya adalah ya untuk diri kita sendiri, kita mendapatkan kenyamanan di dunia dan di akhirat. Insya Allah pun bahagia, walaupun kita punya rezeki sekian, insya Allah pun kita akan terarah di dalam kehidupan kita, dalam menjalankan nikmat tersebut. Kita akan diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan, dan tentunya yang paling utama adalah kenikmatan dan kenyamanan. Buat apa? Banyak uang, banyak harta, tetapi di dalam rumah tangganya tidak ada kenyamanan hidup, keharmonisan tidak ada. Beda dengan keberkahan yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mungkin yang bisa kita kerjakan seperti itu. Dan memang kita ini jangan pernah meninggal daripada kita berkhidmat kepada guru. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita kerjakan, kita sibuk dengan apapun juga kesibukan kita tetap ingat bahwa kita itu berkhidmat kepada guru. Ketika kita main berpolitik, kita menjadi menteri, politikus, kita berkhidmat kepada guru, berkhidmat kepada Allah, berkhidmat kepada Rasulullah, berkhidmat kepada guru. Insya Allah kita akan terjauhkan daripada hal-hal yang tidak bagus di dalam kepolitikan, di dalam perniagaan. Itu karena apa? Kita selalu ingat niat kita menjadi ini itu karena Allah, dan kita khidmat kepada Rasulullah. Kita pengen menjunjung tinggi harga martabat umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita selalu ingat pesan-pesan kepada guru-guru kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Haji Sutomo. Mudah-mudahan ini aja, karena maaf demi maaf, karena ini waktunya memang sudah ini ya. Saya matur suwun sangat ya Kiai. Jadi ini sebelum kita tutup, kita ambil poin-poin yang sangat penting sekali pada sore hari ini, yaitu tentang keberkahan. Jadi kan pesan-pesannya itu kan diawali dengan setiap hari itu kita harus deres, setiap hari kita harus mutolaah, setiap hari kita harus menyempatkan waktu minimal 5 juz. Nah, tadi kan kita tanya lagi, untuk apa sih? Nah, ternyata tadi sudah dijawab, keberkahan. Dan keberkahan itu tidak dipandang dari materi. Kalau orang tetap kita membagi waktu kita untuk akhirat istilahnya, untuk akhirat, untuk ngaji istilahnya, insya Allah akan dibayar sama Allah dengan keberkahan-keberkahan untuk kita di dunia, bukan hanya diri kita, tetapi kepada juga untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita. Dan itu sangat mahal harganya tentunya. Dan tidak hanya di dunia, pasti di akhirat. Akhirat. Hikmah. Iya. Ingat ya.
Matur suwun Mas Kiai. Sama-sama. Saestu matur nuwun sangat. Sore yang luar biasa, rencang-rencang sedanten disambangi oleh Mas Kiai Nur Hasan ya. Jadi rencang-rencang mangkene kepengin ngrawuhaken beliau. Hubungi nomor ini. Beliau saat ini yang menjadi khotim di di Pondok Krandon. Salah satu khotim di Pondok Krandon yang istilahnya mengawal santri-santri penghafal Al-Qur'an di Pondok Krandon yang Al-Qur'an. Saking Juwono Al-Juwani, sarang ngopi sarang Al-Juwani. Saestu matur suwun sangat. Sama-sama. Matur suwun sangat jaza kumawasana jaza. Kopi ini betul pahit. Manis. Cuma manis orangnya. Oke. Itu teman-teman, pada sore hari ini insya Allah nanti kita akan ulik lagi. Kita culik beliau. Kalau hari ini beliau ini nggak sengaja nyambangi saya, nanti suatu saat saya akan ke sana. Kita akan ulas lagi ini tentang barakah. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.